kelompok 1 TPP 47 akan menjelaskan tentang tugas RBL Fisika Dasar 2 dan kelompok kami mengambil judul penerapan pembangkit listrik sederhana pada senter kocok. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Angelika Ayu Putri Herwinasari dengan NIM 123350130 dari program studi Teknologi Pangan sebagai ketua, dan perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Angel Herwinasari dari Teknologi Pangan dengan NIM 123350116. Dengan saya Reno Aitisya dari program studi Teknologi Pangan dengan NIM 123350120. Dengan saya Gaby Sepri Burning dengan NIM 12333330092 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Dengan saya Marisa Retnalia Pasaribu dengan NIM 123300085 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Dan terakhir saya Raihan Suryana dengan NIM 123350119 dari program studi Teknologi Pangan. Selamat menyaksikan. Senter kocok. Senter kocok merupakan alat yang dapat mengeluarkan sumber cahaya. Namun, untuk mendapatkan cahaya pada senter kocok, berbeda dengan senter seperti biasanya. Cara menghidupkan senter kocok dapat dilakukan dengan mengocokkan senter selama beberapa waktu sampai lampu yang dipasang dapat mengeluarkan cahaya. Senter kocok yang kami gunakan menggunakan bahan magnet serta kawat tembaga. Senter kocok adalah salah satu materi yang menarik dalam fisika, karena senter kocok menerapkan beberapa prinsip kerja seperti hukum Faraday, hukum Lenz, gaya gerak listrik induksi, elektromagnet, dan memanfaatkan prinsip konversi energi kinetik menjadi energi listrik. Selain itu, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menimbulkan gaya gerak listrik induksi seperti perubahan luas bidang kumparan, perubahan sudut kumparan, dan perubahan induksi magnetik. Ketiga faktor inilah yang dapat membuat timbulnya gaya gerak listrik induksi pada suatu kumparan. Maka itu, diperlukan kreativitas dan ide dalam mendesain sistem atau proses penyimpanan energi listrik hasil induksi elektromagnetik untuk menyalakan lampu atau senter kocok tersebut. Untuk alat bahan yang dibutuhkan yaitu pipa 15 cm, kawat tembaga 20 meter, magnet 5 biji, kertas, dan solasi. Cara membuatnya yaitu pertama, menyiapkan satu buah pipa berukuran 15 cm. Yang kedua, siapkan 20 meter kawat tembaga. Ketiga, lilitkan kawat tembaga pada pipa. Keempat, kikis bagian ujung kawat tembaga. Kelima, lilitkan bagian yang sudah dikikis pada bola senter kecil, kemudian direkatkan dengan lakban. Keenam, masukkan magnet ke dalam pipa. 7, dilapisi bagian ujung pipa dengan kertas, kemudian ditempel dengan lakban hitam. Yang terakhir, apabila semua sudah direkatkan dan dilapisi, pastikan hasilnya berbentuk seperti senter kocok pada umumnya. Penjelasan alat. Dalam senter kocok, penggunaan magnet dan jumlah lilitan sangat penting, karena dengan magnet akan terjadi perubahan fluks magnetik, kemudian arus listrik akan muncul dengan menyeimbangkan jumlah lilitan kumparan atau elektromagnet, sehingga arus listrik dapat melalui kumparan, sehingga lampu dapat menyala. Keterkaitan dengan materi fisika ada dalam hukum Faraday serta hukum Lenz. Hukum Faraday yang berbunyi, gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung satu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilengkapi oleh loop penghantar. Secara matematis, persamaan ini dapat ditulis, gaya gerak listrik sama dengan min jumlah lilitan kumparan dikali perubahan fluks magnetik dibagi selang waktu perubahan fluks. Nah, di sini dapat kita kaitkan bahwa pergerakan magnet di dalam kawat tembaga menyebabkan perubahan fluks magnetik, yang kemudian menghasilkan GGL terinduksi di dalam kawat tembaga. Sesuai dengan hukum Faraday, GGL inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan arus listrik dan menyalakan lampu senter. Keterkaitan materi fisika juga terdapat pada hukum Lenz yang berbunyi arah arus listrik yang terinduksi akibat perubahan fluks magnetik akan berlawan arah dengan perubahan fluks magnetik tersebut. Secara matematis, hukum Lenz dengan rumus dapat ditulis sebagai berikut. Dengan keterangan gaya gerak listrik atau GGL yang terinduksi atau volt, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, dan laju perubahan fluks magnetik yang menembus kumparan, Weber per detik. Hal ini berkaitan dengan senter kocok, di mana dalam senter kocok, ketika magnetik bergerak di dalam, terjadi perubahan fluks magnetik yang menembus kawat tembaga. Sesuai dengan hukum Lenz, arus listrik yang terinduksi di dalam kawat tembaga atau kumparan akan memberikan GGL yang berlawanan dengan perubahan fluks magnetik tersebut. Menggunakan alat dari senter kocok. Yang pertama, senter kocok salah alamat lingkungan. Hal tersebut dikarenakan karena tidak menggunakan baterai, senter kocok lebih ramah lingkungan dibandingkan senter pada umumnya yang menggunakan baterai. Kemudian yang kedua, alat tambahan yang dibutuhkan mudah didapatkan karena ada di toko bangunan. Kemudian yang ketiga, penggunaan senter kocok sangat mudah karena hanya tinggal dikocok, maka senter akan hidup. Nah, kemudian kekurangan dari senter kocok. Yang pertama, tenaga yang digunakan untuk menyalakan senter tersebut sangat besar, sehingga membuat tangan cepat lelah. Kemudian, terangnya lampu senter tergantung dari kecepatan tangan, bukan tergantung dari sumber minyak magnet tersebut.
Kemudian yang ketiga, daya listrik terbatas. Senter kocok hanya mampu menghasilkan daya listrik yang relatif kecil dikarenakan alat dan bahan yang digunakan termasuk sederhana seperti magnet dan kawat. Pengembangan ke depan. Pengembangan senter kocok ke depannya mungkin dapat menggunakan kawat, tembaga, atau kumparan yang lebih tebal dan besar, agar lampu yang digunakan dapat nyala dengan lebih terang dengan lilitan yang banyak. Selain itu, dapat menggunakan banyak magnet yang mampu membuat nyala lampu lebih terang. Kesimpulannya adalah hasil uji coba alat yang telah kami lakukan dengan cara kerja senter yang harus menggoyangkan magnet di dalamnya secara cepat agar muncul gagal induksi di dalamnya dan jarak magnet dengan kawat tembaga harus berdekatan agar gerakan arus listrik terhadap kumparan juga semakin cepat. Pada senter kocok juga dapat kita lihat bahwa menyala atau tidaknya lampu LED tergantung pada seberapa banyak lilitan kawat dan seberapa banyak magnet yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak lilitan kawat yang digunakan dan semakin banyak magnet, maka lampu akan lebih mudah hidup dibandingkan hanya menggunakan sedikit lilitan kawat dan magnet. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. ฉันไม่ได้ตั้งใจเธอมายืนหลอกฉันมันคนใจง่ายแค่ขอเธอมาก่อนเธอทำให้ฉันหลงเลยลืมทางออกก็อยากจะบอกเธอทำหัวใจของผมละลายละลายมองเธอสักอีกกี่ครั้งก็ยังน่ารักนั้นเช่นเคยอยากชวนเธอเต้นระบำบัมบะละลัมบัมบัมเลยเธอชอบที่เต้นเลยชอบเธออย่างที่เธอเธอมันน่ารักในปัตภีนี้บนเธอเซ็กซี่ I am no serious เป็นดังนางฟ้าที่ส่งลงมา